Halo, selamat siang Kak Dia ya. Iya, selamat siang. Habis dari mana nih Kak Dia ngomong-ngomong? Habis dari mall. Oh, terus nyempetin waktu kesini ya Kak Dia ya. Iya. Oke. Kan kemarin kita udah janjian lewat WhatsApp ya Kak. Oke, di sini kita bisa perkenalan dulu ya terlebih dahulu. Biar kita lebih membangun chemistry gitu ya Kak ya. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Rahayu. Kak Dia bisa manggil saya. Terserah Kak Dia mau Kak Anita, Kak Duit atau Kak Rahayu, senyamannya Kak Dia. Bisa Kak Dia memperkenalkan diri lebih lengkap lagi? Ya, kenalkan nama saya Adia. Saya mahasiswi semester 4 Di mana nih Kak kuliahnya? di Poltekkes. Oh, di Poltekkes. Keren keren keren. Jurusan apa Kak? Jurusan kebidanan. Oh, Pidana. Sekarang berarti semester 4 ya. Iya. Oke. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Naik sendirian. Iya, sendirian. Agak Kebetulan. mendung ya tadi ya. Kena Iya. hujan nggak? Enggak. Di jalan. Enggak kok. Enggak ya. Oke, alhamdulillah. Kak Dia tadi di sini pasti ada sesuatu yang mau diomongin ya pastinya ya. Iya. Oke. Oke, sebelum kita ke sesi konseling selanjutnya, di sini saya akan memberitahu asas konseling ke Kak Dia itu seperti apa. Jadi untuk sesi konseling kali ini, apa yang Kak Dia katakan di sini, apa yang Kak Dia ceritakan di sini, saya akan menjaga semua privasi Kak Dia dan saya tidak akan membocorkan, karena semestinya tugas dari konselor untuk menjaga apa yang dirasakan oleh konselor dan apa yang diceritakan apa yang dirasa oleh konseli dan apa yang dirasakan oleh konselis gitu kayak ya. Di sini saya akan memberikan Kak Dia kontak waktu. Mungkin sesi konseling kita kali ini saya adakan satu kali pertemuan dulu. Kalau semisal dirasa satu pertemuan di waktu 20 sampai 45 menit. Kalau serasa konseling kita hari ini kurang memuaskan, besok saya akan membuatkan jadwal konseling lagi yang dimana Kak Dia dan saya sama-sama ada waktu longgar gitu ya Kak Dia. Oh iya Kak Dia, mungkin Kak Dia di sini tuh rasanya kayak akhir-akhir ini mungkin rasa sedih ya Kak Dia ya, karena Kak Dia udah sepertinya saya lihat dari raut mukanya Kak Dia, mungkin di sini saya lihatnya kayak bahagia ya, tapi saya nggak tahu di sini apa yang dirasa Kak Dia, apa yang sedang Kak Dia alami, mungkin kesedihan atau suatu permasalahan dalam diri Kak Dia. Tenang aja Kak Dia, di sini bebas menceritakan apapun, bebas mengekspresikan emosi Kak Dia, dan bebas bercerita tentang apapun tanpa ada rasa ditutup-tutupin ya Kak Dia ya, karena supaya nanti konseling kita kali ini berjalan dengan lancar gitu ya Kak Dia ya. Iya. Sebelumnya posisi duduknya apakah sudah enak? Sudah. Oke, boleh diceritakan sedikit Kak Dia permasalahan dari Kak Dia. Jadi gini Kak, saya kan habis putus dari pacar saya dan sampai sekarang masih kepikiran terus gitu. Kak Dia ini kira-kira putusnya udah berapa lama? Baru 1 bulanan. Sebulan ya, mungkin di 1 bulan itu lagi ngerasa relapse-nya ya Kak Dia ya, karena saya juga merasakan apa yang dirasakan sama Kak Dia. Saya tahu gimana rasanya. Pasti Kak Dia ini ngerasa kayak kepikiran terus kayak mau menjalani aktivitas itu kayak kurang semangat gitu ya. Terus apakah Kak Dia pas bangun tidur serasa kosong? Iya Kak, rasanya tuh kayak kosong banget. Kayak ada yang hilang aja gitu. Gitu ya Kak Dia ya. Oke, karena mungkin Kak Dia dulu-dulunya tuh terbiasa sama pacarnya Kak Dia seperti itu, terus tiba-tiba putus dan sekarang udah menjalani waktu putus selama 1 bulan gitu ya Kak Dia ya. Mungkin Kak Dia akhir-akhir ini tuh pasti ngerasa terbebani karena putus dari pacarnya Kak Dia seperti itu ya. Iya, merasa terbebani juga, merasa kosong juga karena kan setiap harinya tuh biasanya bareng, terus sekarang jadi sendirian kayak gitu. Nggak apa-apa sih Kak Dia, kalau menurutku itu hal yang wajar. Cuman ya kita emang kayak butuh waktu sih, butuh waktu buat ngikhlasin semua itu. Ya aku tahu sih itu semua itu kayak gak bisa langsung gitu ya Kak Dia, bisa perlahan. Oke, di sini saya mau tanya sama Kak Dia, hal apa sih yang paling mengganggu di hidup Kak Dia setelah kejadian putus itu? Lebih ke susah fokus sih, susah fokus pelajaran juga, terus kayak linglung aja gitu.
mungkin ini ya kayak kepikiran terus gitu Iya. ya, terus kayak misal kayak moodnya apa ngapain gitu ya Kak Dia ya. Jadi selain Kak Dia sedih, terus juga Kak Dia malas ngapa-ngapain, Kak Dia juga ngerasa terganggu ya sama perkuliahannya Kak Dia. Iya, masuk terganggu juga. Bahkan sampai sempat males kuliah gitu. Oh, sampai sampai rasanya tuh males banget gitu ya Kak Iya. kuliah ya, karena mungkin kayak rasa burnout gitu ya Kak kuliah ya, karena biasanya mungkin uh, kesehariannya tuh disemangatin sama Iya, pacar benar. gitu ya Kak ya. Iya. Semua dikasih alasan sama orang yang orang tuh. Sik. Itu nih, Gitu loh, evoking. yang berubah sikap capek gitu kalau. Sese. Nah, setelah dilihat dari kondisimu yang sekarang, apakah kamu ingin berubah atau kamu ingin tetap seperti ini yang berlarut-larut dalam kesedihan? Yang pastinya pengen berubah sih, soalnya capek kalau misal kayak gini terus. Oke, kalau semisal Kak Dia mau berubah, gini ya, di sini saya akan hanya menyarankan sama Kak Dia. Kalau semisal Kak Dia di sini mau berubah, oke, saya bantu Kak Dia untuk mau berubah. Tapi ini kembali lagi ke diri Kak Dia ya. Saya berharap Kak Dia itu konsisten, ya konsisten apa yang ingin Kak Dia rubah dari diri Kak Dia gitu ya Kak Dia ya. Kalau dilihat dari kondisi Kak Dia yang saat ini, apakah Kak Dia ini ingin berubah atau akan tetap seperti ini yang berlarut-larut dalam kesedihan dan nggak mau ngapa-ngapain terus? Pastinya pengen berubah sih kak, soalnya capek kalau misal kayak gini terus. Baik, ini keinginan dari diri kamu ya. Saya Iya. sebagai konselor, saya di sini hanya menyarankan. Kalau semisal emang ini keinginan Kak Dia untuk berubah, saya berharap semoga Kak Dia ini konsisten apa yang ingin Kak Dia rubah dari diri Kak gitu ya Kak Dia ya. Iya kak. Tapi susah nggak sih kak kalau misalnya mau berubah gitu? Ya mungkin kalau awal-awal emang susah banget Kak Dia, karena mungkin kalau dirasakan susah emang susah ya Kak Dia ya, karena emang masih awal-awal. Eh, Kalau semisal Kak Dia emang benar-benar niat berubah, Kak Dia perlahan-lahan akan terbiasa dengan keinginannya Kak Dia, dan Kak Dia nggak merasa terbebani oleh perubahan pada diri Kak Dia. Karena di situ kalau menurut saya nih ya, semakin kita mengembangkan value dan si cowok kayak gitu-gitu aja. Soalnya kalau misal ya kebanyakan kalau misal cewek itu putus sama pacarnya, si cowok itu sibuk cari pengganti baru, sedangkan yang cewek itu kayak sibuk meninggikan value gitu loh, mengejar pendidikan kayak gitu. Nah, aku yakin sih suatu saat pasti Kak Dia bakal move on sama itu dan memfokuskan diri, menyibukkan diri masing-masing seperti itu Kak Dia. Iya. Makasih ya kak. Tapi kamu beneran ingin move on? Apakah kamu itu pengen move on atau kepingin gimana ya? Kamu itu pengen move on, tapi kamu masih terngiang-ngiang sama kenangan-kenangan saat sama dia gitu ya? Iya. Iya sih kak, kadang juga masih nangisin hal-hal yang kayak gitu juga sih. Berarti di sini ada di sisi kamu ingin berharap bahwa dia tuh bakal balik lagi. Ya, Iya benar. tapi di sisi lain kamu pengen move on. Iya. Sekarang saya akan meyakinkan kamu di sini ingin mengubah dirimu kan. Iya benar. Tapi kamu pengen move on dari hal itu, tapi kamu masih terngiang-ngiang sama kenangannya. Sekarang saya minta kamu untuk memfokuskan diri aja, dan aku yakin kalau pasti kamu setiap malam bakal relax, tapi kita tuh nggak boleh berlarut dalam kesedihan itu Kak Dia. Seperti yang saya tadi bilang ya, pasti semuanya ini akan berlalu. Saya bukan apa-apa ya, saya emang pernah mengalami hal yang seperti Kak Dia itu. Emang kayak susah banget untuk ikhlas, tapi perlahan-lahan juga rasa itu juga udah biasa aja, karena ya kita menikmati waktu sedih kita aja kayak gitu Kak Dia. Iya kak, aku akan nyoba hal itu sih. Oke. Aku pengen kamu membayangkan ke depannya, kamu ingin kondisi kamu itu seperti apa? Lebih untuk saat ini ya, Iya. pengen lebih fokus kuliah dulu aja sih, sama ngilangin rasa malesnya itu aja. Terus juga rasa ingin lebih tenang. Iya benar. Oke. Kamu ingin ini nggak menjalani hidup yang lebih tenang dan kayak lebih fokus ke kuliah, terus juga
diiringi dengan rasa bahagia kayak gitu. Apakah kepingin? Iya, pastinya pengen sih. Soalnya stres juga kalau lama-lama kayak gini. Baik, mungkin di sini saya akan buatin Kak Dia PR. Iya. Saya akan menata Kak Dia ke depannya. Kak Dia itu mungkin ada hal kecil. Apa sih Kak yang mau Kak Dia lakukan ke depannya? Hal kecil. Mungkin saya bakal nyibukin diri biar nggak kepikiran terus sama salah 1, 2, 3. Mungkin saya akan nyibukin diri biar nggak kepikiran terus sama nggak tahu banyakin aktivitas aja deh kayaknya. Oke. Sibuk memfokuskan diri ya, Iya. menyibukkan diri ya. Nah, itu salah satu pilihan Kak Dia yang keren banget karena nggak semua orang itu after break up dia kayak bener-bener nggak mau ngapa-ngapain nih seperti yang dikata Kak Dia. Tapi di sini saya berharap Kak Dia fokus sama kegiatannya Kak Dia, fokus pendidikannya Kak Dia, fokus sama karirnya Kak Dia gitu ya Kak Dia ya. Iya. Oke, di sini saya tanya gimana sih komunikasimu dengan mantan akhir-akhir ini? Apakah masih tetap chattingan atau masih ini ya cuek aja gitu? Kadang masih chattingan sih. Iya. Kalau saranku nih ya Kak ya, Iya. Kak Dia itu stop chatting dia, chat dia, nggak usah merespon dia, karena kalau dengan Kak Dia merespon seperti itu, Kak Dia bakal susah move on dari mantan Kak Dia itu. Tapi susah nggak sih kalau misalnya nggak chat sama sekali? Iya, itu emang susah banget Kak Dia. Iya nggak apa-apa deh, saya kasih keringanan Kak Dia buat chat. Tapi ini untuk latihan ya, supaya Kak Dia tidak terbiasa. Iya. Bolehlah kalian chattingan sehari mungkin dalam 3 waktu, pagi, sore, dan malam. Udah habis itu minggu pertama. Minggu selanjutnya kalau bisa 1 hari 2 waktu, pagi dan malam. Udah seperti itu aja. Nanti juga lama-lama dia bakal lost feeling sama Kak Dia, lost interest gitu. Nah, Iya. di situ mungkin Kak Dia bisa mencoba untuk move on seperti itu. Ya, saya bakal coba deh Kak. Dari saran saya tadi, menurut kamu itu bisa membantu kamu atau bahkan ini menjadi beban buat kamu karena kamu nggak bisa sesering itu chatan sama mantan kamu? Kayaknya malah bikin susah move on nggak sih? Tapi nggak apa-apa, saya coba dulu aja deh. Iya. Itu salah satu ide yang bagus banget dia. Nah, setelah saya tadi mengasih saran ke Kak Dia, dari 2 opsi tadi, hal mana yang bakal Kak Dia lakuin duluan? Kayaknya lebih ke nyibukin diri. Terus kalau saya sibuk kan pasti saya jarang chatting. Betul. Ya. Karena dengan Kak Dia menyibukkan diri, pasti Kak Dia itu jarang ngerespon WhatsApp Iya. gitu ya, jarang ngerespon chat Iya. gitu. Lalu bisa dicoba mulai minggu depannya, Iya. gitu ya Kak Dia. Iya Kak. Oke Dia, aku di sini, aku hari ini akan memberikan reward sama kamu karena kamu sudah memberanikan diri untuk datang melakukan sesi konseling dengan saya kali ini. Karena menurut saya nggak semua orang itu berani untuk menceritakan masalah dia ke seorang konselor seperti itu. Dan saya juga sangat salut ke Kak Dia bisa menjadi diri Kak Dia yang lebih baik lagi, dan Kak Dia tidak usah menarik ke belakang lagi jika misal dia balik lagi ke Kak Dia. Oke, Kak Dia nggak apa-apa, itu terserah Kak Dia mau balik atau Kak Dia mau tetap cari someone yang baru, itu terserah Kak Dia. Karena di sini saya hanya menyarankan kondisi Kak Dia saat ini, supaya menyarankan ke Kak Dia supaya kondisi Kak Dia saat ini tuh kayak ya fun aja untuk menjalani hari gitu ya Kak Dia ya. Apakah di sesi konseling kali ini Kak Dia udah lega? Iya Kak, saya sudah semakin lega. Saya sudah cerita ke Kakak juga. Mungkin ini udah sekitar 45 menit ya Kak Dia ya. Apakah boleh sesi konseling kali ini saya tutup? Iya boleh Kak. Oke. Saya berharap Kak Dia kedepannya bisa konsisten apa yang dikatakan dari Kak Dia. Kalau semisal Kak Dia ingin balik lagi dengan mantan Kak Dia, nggak apa-apa, karena keputusan juga ada di Kak Dia. Saya di sini hanya menyarankan saja Kak Dia. Kalau semisal Kak Dia ada apa-apa, Kak Dia bisa WhatsApp saya. Mungkin kalau semisal Kak Dia masih kerasa kurang lega lagi, saya akan membuatkan jadwal dimana saya kosong sama kegiatan, juga Kak Dia juga kosong sama kegiatan. Jadi kita nanti bisa
membuat jadwal baru lagi untuk kita sesi konseling berikutnya gitu ya Kak Dia ya. Iya Kak. Terima kasih Kak Dia sudah memberanikan diri untuk datang konseling kali ini. Ya Kak, terima kasih. Saya juga jadi semakin semangat untuk move on-nya. Semangat ya Kak Dia Iya, kuliahnya. terima kasih Kak. Iya, hati-hati di jalan. Iya.